Sehat Ibu Bapak ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa iza maritu fahuwa yasfin wa iza maritu fahuwa yasfin. Ya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, atas karunia-Nya sore ini ya, atas izin Allah tentunya bisa hadir ke sini ya. Ya, karena Allah. Jadi bukan karena saya ruqyah, bukan karena dipanggil. Allah berkenan hari ini Pak ya, sehingga diizinkan ketemu Bapak dan anak sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat Bapak dan niat Mbak karena Allah ya, mudah-mudahan diijabah ya. Nah, kalau kesembuhan jangan disandarkan kepada saya ya, wallahi demi Allah kami tidak bisa menyembuhkan. Kami hanya bantu doa jika itu kesembuhan datangnya dari Allah. Maka niat Mbak sungguh-sungguh sembuh kepada Allah itu lebih penting. Maka saya kasih nasihat nomor 1, hilangkan suudzon, prasangka kepada orang lain. Yang kedua, jadi orang yang pemaaf, memaafkan siapa saja, melembutkan hati kita ya kan kepada siapa saja. Tidak boleh dendam, tidak boleh jengkel, tak boleh kesal. Kalau dendam suka nanti masuknya ke suka jengkel, suka sesak dadanya. Jika diteruskan bisa aja muncul sakit jantung, bisa kanker, bisa lain-lain. Asbab dendam, jengkel, benci, sakit hati. Ya sakit hati, hati-hati. Ini saya kasih nasihat. Yang terakhir, banyaklah istighfar pada Allah, minta ampun sungguh-sungguh. Pasti banyak lalai ya. 1 poin, selama kita sudah bolong-bolong sholat, apalagi tidak sholat Sabtu, sudah sangat dosa besar. Maka melembutkan hati itu mengakui diri kita salah kepada Allah, terutama kepada kedua orang tua, itu paling utama ya. Karena ampunannya orang tua insya Allah mengetuk ampunan Allah insya Allah ya. Saya kasih nasihat itu aja. Maka sungguh-sungguhlah istighfar, mohon pada Allah. Saya kasih niatnya 1, diniatkan aja Mbak ya kepada Allah, sembuh dari penyakit medisnya. Mungkin suka sakit sesak tadi ya, suka mungkin sesak, atau mungkin menstruasi sakit, atau mungkin ada sakit fisik yang lain. Nah itu sakit fisik namanya. Minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, yang ibu sering ya kesurupan katanya ya, suka pingsan ya tiba-tiba juga ya, atau gimana? Memang suka pingsan tiba-tiba terus kesurupan ya. Nah, mohon pada Allah, itu kan berarti gangguan. Insya Allah seandainya di sini ada jin, saya kan tidak lihat, istri saya kan tidak lihat. Insya Allah dia dengar, kita hanya nasihatin. Kalau memang ada di sini, saya hanya bantu doa kepada Allah. Kalau memang ada jin yang mengganggu, semoga Allah bisa hadirkan untuk bisa didakwai. Oke, saya tidak nangkap jin, saya tidak manggil jin. Dipahami dulu. Saya doa kepada Allah. Maka kesungguhan hati Mbak untuk sembuh karena Allah itu lebih utama, bukan dari saya. Saya hanya bantu doa sekali lagi. Insya Allah paham Mbak ya. Bantu istighfar sungguh-sungguh. Tadi niatnya ya, minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Insya Allah bantu istighfar dengan dalam hati ya, insya Allah. Diikhlaskan untuk dibuang karena Allah, diikhlaskan untuk sembuh karena Allah. Insya Allah. Baik ya, kita mulai. Nggak apa-apa. Jangan pejam mata ya. Jangan pejam. Kalau ada yang mau masuk, ditolak dalam hati. Ya, pasti mohon tahu. Pertolongan pada Mohon Allah. pada Allah ya. Tolak. Sekali lagi Kita saya hanya menolak. menyampaikan. Ya. Lembutkan hati dengan minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Ya, dalam hati aja, istighfar aja. Insyaallah. Oke ya. Baik, kita mulai. Semoga Allah memberikan pertolongannya ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Astagfirullah. Ya, baik Jin, baik Jin. Baik, turunkan tanganmu. Kita ngomong baik-baik saja. Perhatikan, ini bukan tontonan demi Allah. Ya, bukan tontonan. Ya Jin, kita ngomong baik-baik. Turunkan tanganmu. Aku tidak marah-marah, sungguh. Aku mengajak kau supaya selamat karena Allah, bukan karena saya. Paham?
Perhatikan Mbak ya, ini bukan tontonan sekali lagi. Ya Bang Sajin, aku mau tanya nih, kamu yang bersama Mbak ini sejak kapan? Sudah lama. Kamu masuknya dari mana? Di gedung. Di gedung? Oh, dari gedung. Gitu. Kamu sendiri atau ada kawanmu nih di badannya nih? Bertiga, lihat nih, ada 3 jin di badannya nih. Demi Allah saya tidak lihat ya. Terus apa yang kamu lakukan di badannya jin? Bersekutu. Bersekutu? Maksudnya gimana? Menjauhkan dari nilai keislaman. Terus? Kau bisikkan apa sama dia sampai kamu ajak bersekutu? Kelalaian. Lalai. Melawan orang tua. Lihat Mbak. Ya. Mau diteruskan kah ini? Ya. Sungguh-sungguh saya hanya bisa ngasih nasihat demi Allah. Lihat, karena ulah kita tidak taat kepada orang tua telah mendatangkan jin. Astagfirullah. Jin, aku mau tanya dulu, kamu bersekongkol, bersekutu sama dia. Kamu mau ajak dia masuk neraka kah? Sehingga kamu sesatkan anak ini untuk tidak taat kepada orang tua? Kau mencoba. Mencoba apa? Pertanyaan, kau mencoba. Tidak, demi Allah saya tidak menjebakmu. Aku cuma tanya satu aja kalau begitu, aku tidak perlu menjebak lagi. Siapa yang menciptakanmu? Titik. Jika kau lebih kuasa dari Allah, luar biasa, maka pertanyaan satu saja. Siapa yang menciptakanmu? Apakah iblis, apakah Allah? Allah. Dengar Bang Sajin, kenapa Allah yang menciptakanmu kamu tidak taat kepada Allah? Kamu lebih takut kepada iblis. Dan kamu ajak manusia-manusia Islam ini, kau sesatkan untuk kamu pergi, ajak ke neraka. Kau berani masuk neraka? Ini pertanyaanku tadi. Astagfirullah. Dengar Bang Sajin, jika kau terus-terusan kafir kepada Allah, nengok nih ya, manusia juga kafir kepada Allah, tempatnya di neraka jahanam, tempat kalian dibakar bersama orang munafik, bersama orang kafir, bersama orang musyrik, bersama orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Ini saya kasih nasihat sungguh-sungguh nih, demi Allah, bukan main-main Mbak. Saya dianggapnya main-main pula sama jin. Dengar Bang Sajin. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jika kamu tetap kafir kepada Allah, kau teruskan seperti ini sampai dunia kiamat, sungguh tempatmu di neraka jahanam. Hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Disitulah sejelek-jeleknya makhluk yang tidak mau taat kepada Allah. Hati-hati sekali lagi Mbak, sampai kita disesatkan oleh jin. Dengar Bang Sajin, jika engkau mau bertobat kepada Allah, kamu mau beriman kepada Allah, dengarkan rahmat Allah maha luas. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika kau sungguh-sungguh mau taubat kepada Allah, sungguh rahmat Allah maha luas. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Apa jaminannya? Jaminannya surga, dan semua disiapkan sama Allah. Dengarkan ini, semoga Allah memberimu petunjuk. Demi Allah Bang Sajin, aku hanya ngasih nasihat. Ya, maka keputusanmu, jika Allah berkenan, kamu dikasih hidayah. Jika Allah tidak berkenan, ya, maka Allah yang punya keputusan, bukan saya. Dengarkan.
Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar jin? Agama yang benar. Bahwa kami bersyahadat. Sungguh. Allahu Akbar. Kami bertiga. Baik. Panggil aja yang lain yang mau di sini. Ada. Panggil aja, silahkan. Yang mau mendapatkan hidayah Allah, yang mau masuk Islam, yang mau taubat kepada Allah, silahkan. Saya tak punya kuasa. Kalau kalian tak takut api neraka, pilihannya dia sendiri. Aku tak punya kuasa sekali lagi. Baik. Berapa? Kami bersepuluh. Bersepuluh yang mau masuk Islam. Baik, kamu pimpin ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah. Hancurkan pukulnya, sihir-sihirnya yang ada di badannya atas izin Allah. Bantu istighfar, Mbak. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqong fafataknahuma 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 fafataknahuma. Ya, Bang Sajin, insyaallah kamu sudah muslim atas izin Allah. Apa yang kamu ganggu di badannya ini? Pikiran, hati, Pikiran, perut, dan kaki. astagfirullah. Kamukah yang sering membuatnya kesurupan ini? Kamu apakan itu kalau kesurupan tuh? Masuk menciptakan kesakitan. Menciptakan kesakitan. Kamu di mananya? Di otaknya atau di hatinya? Di badan, di hatinya. Gitu. Nah, tadi kamu mengganggu di kepala dan di hatinya. Di kepala kamu apain tuh? Kacaukan pikiran. Kamu bisikkan apa? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Hati-hati, Mbak. Ya. Terus? Tidak patuh kepada orang tua. Tidak patuh pada orang tua. Kasar. Kasar sama orang tua. Tobat, Mbak ya. Saya tidak main-main, ya. Terus di hatinya kamu bisikkan apa, Jin? Kesombongan. Kesombongan. Seperti kamu sebelum Islam. Ya, Astagfirullah. sebulan terakhir aku mulai terganggu. Sebulan terakhir kamu mulai terganggu. Terganggunya pada saat kenapa ini? Wudu. Wudu. Mbak, dengar Mbak, semuanya. Jika kita taat kepada Allah, lihatlah, jin tak mampu mengganggu kita ya. Dengar sendiri, dia kepanasan dan dia merasa terganggu. Ya Masya Allah. Kami minta maaf. Perhatikan Mbak ya. Silahkan boleh jawab Mbak. Dia minta maaf ya. Atas izin Allah Bang Sajin, kamu lihat sendiri ya Bang Sajin. Jika kamu tak mau menyesali perbuatanmu, Sungguh menyesal. sungguh menyesal. Kebodohan kami. Mohon dimaafkan. Kamu sudah dengar, dia sudah memaafkanmu. Terima kasih. Saya juga hanya bisa menyampaikan nasihat kepadamu. Sekali lagi, hidayah itu hanya milik Allah Bang Sajin. Baik Bang Sajin, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu sungguh masuk Islam? Perhatikan. Aku harimau. Kamu harimau. Lorengku hitam. Allahu Akbar. Sekarang bersih putih. Sekarang bersih putih. Tadi loreng Satu hitam. perempuan, satu laki-laki. Bekerja sama semuanya. Kami semua bercahaya Subhanallah. seperti kalian, Allahu Akbar. walau tidak seterang kalian.
Dengar bangsa jin, seiring kamu taat kepada Allah, seiring kamu menjalankan syariat Allah, sungguh cahaya itu akan membesar seiring keimananmu, insya Allah. Terus tadi sebelum masuk Islam, kamu seperti apa? Aku harimau Harimau tadi, hitam. hitam. Terus sekarang yang kamu rasakan nih apa setelah kamu masuk Islam, setelah Allah memberimu hidayah dengan Islam? Rasakan dosa yang teramat Rasakan besar. dosa. Allahu Akbar. Perhatikan Mbak, jangan sampai kita menyesal atas izin Allah. Jin yang berpuluh-puluh tahun mengganggu umat manusia, dia tetap kafir kepada Allah, hanya takut kepada iblis. Dengarkan hari ini dengan kuasa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah hanya untuk ibadah kepada Allah. Sungguh ini karunia, jangan diulang. Kami pamit. Saya kasih nasihat dulu bangsa jin. Nomor 1, tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah mulai hari ini. Yang kedua, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam di situ. Jika kamu sudah paham, sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah. Paham? Yang ketiga, kamu lihat sendiri. Islam rahmat untuk seluruh alam. Jalan kita balik ke surga. Demi Allah, jika kamu menjadi pendakwah di bangsamu, kamu kenalkan Islam kepada bangsamu, sungguh mulia kedudukanmu di sisi Allah. Paham bangsa jin? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongannya. Ibu, Bapak perhatikan baik-baik ya. Mbak ya, perhatikan baik-baik. Ya, ini karunia yang gak main-main, yang Allah sungguh sayang kepada keluarga ini, kepada Mbak. Bukan asbab saya ya, sekali lagi. Karena Allah berkenan, karena sungguh-sungguh. Maka sungguh-sungguhlah saya kasih nasihat. Jalankan sholat 5 waktu, tepat waktu. Zikirnya diselesaikan. Taatlah kepada orang tua. Jangan diulang. Demi Allah saya hanya kasih nasihat. Tidak tercium bau surga seorang anak durhaka kepada kedua orang tua. Paham ini Mbak baik-baik. Ya, sungguh pintu surga ada kepada kedua orang tua kalian. Ya, Masya Allah. Ya, jaga sholatnya 5 waktu. Ya, zikirnya selesaikan, baca Quran di rumah. Ya, amalkan zikir pagi petang. Habis sholat subuh selesai berzikir ya kan, sempat amalkan doa pagi. Amalkan nanti setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, amalkan doa petang. Ada bacaannya semua insya Allah. Jika kesulitan buka di Google atau apa ya, cari zikir pagi petang yang sesuai sunnah. Ya Pak ya, ini dijaga nih sholatnya semuanya. Ya, maka ini jin Islam tidak ada di sini. Sekarang jin kafir ngantri. Saya kasih nasihat. Maka jika betul-betul tidak mau menjalankan syariat dengan betul, percayalah jin kafir masuk yang lain ya. Yang Islam insya Allah tidak ganggu, yang kafir akan masuk lagi. Ya Mbaknya ya. Maka bersyukurlah pada Allah hari ini. Betulin tauhid kita kepada Allah. Ya, semoga diberkahi semuanya. Terus semuanya keluarga ini bisa menjalankan syariat sungguh-sungguh karena Allah. Ya Pak ya. Baik, demikian semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseringannya Insyaallah. Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Minta maaf sama orang tua dulu. Insyaallah. Sungguh-sungguh minta maaf lah ya, Mbak. Maafkan Bu, nyanyian Bu ya. Pak ya, doakan anak Bapak Pak ya. Ini tidak main-main Pak ya, bersyukurlah ya. Allah masih kasih kesempatan, masih hidup.